underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Temukan di channel YouTube Om Bob Indonesia. Om Bob, pemerintah saat ini sudah akan menjamin dan melindungi identitas bagi mereka yang melaporkan tindakan yang diduga terdapat pelanggaran. Bagaimana Om Bob menggarisbawahi masalah ini? Ya, ini pernyataan itu kan muncul karena ada situasi yang memprihatinkan. Pemerintah sudah mengeluarkan anggaran cukup besar di dalam menyediakan aplikasi. Sekarang itu kan semuanya kan mainnya pakai handphone. Aplikasi. Termasuk startup itu kan aplikasi-aplikasi yang belakangan ini katanya pada bangkrut ya, terjadi PHK besar-besaran ya. Nah, ini pemerintah juga sudah mengeluarkan banyak uang, nggak tahu anggarannya berapa deh ya. Itu menciptakan aplikasi yang namanya whistleblowing system. Artinya itu whistleblowing itu kan orang kalau melihat atau mengetahui terjadi sesuatu penyelewengan, itu kan diharapkan melapor. Nah, melapor sekarang pemerintah hebat, sudah bikin aplikasi itu. Cuman sayangnya ya, WBS whistleblowing system ini kok baru terdengar 1-2 hari ini ya, seminggu inilah ya. Kenapa kok nggak lama sekali udah diumumkan kalau ini ada whistleblowing system? Ya rasanya nggak ada sosialisasi, tiba-tiba ada aplikasi seperti itu. Betul. Nah, nih sekarang pemerintah mengeluhkan, kenapa kok nggak ada yang lapor di dalam sistem WBS tadi itu? Nah, ini kan repot. Ya, sosialisasinya itu belum dijalankan sedemikian hebatnya, sehingga masih banyak orang yang tidak tahu. Tetapi kita nggak tahu, tiba-tiba dari aparat merasa bahwa sistem WBS ini kok tidak banyak yang memanfaatkan. Nah, ini kan faktor X-nya kan lebih dari satu. Betul. Ini sosialisasinya bagaimana? Dan yang kedua itu yang dikeluhkan. Jangan-jangan orang tidak berani melapor. Ya, karena selama ini pengalaman yang ada ini kalau orang lapor kan malah jadi tertuduh. Betul. Bisa jadi tertuduh dianggap menfitnah. Terus bisa yang lapor itu malah dapat intimidasi atau ancaman dari yang dilaporkan. Betul. Ya, biasanya yang dilaporkan kan mesti yang punya kuasa pimpinan atau apa. Yang melapor kan biasanya orang-orang yang ada di bawah yang kelihatan. Betul. Atau yang mendapat pelayanan-pelayanan yang tidak semestinya. Contoh yang ketangkap KPK kemarin tuh di Jogja itu kan wali kota yang ditangkap habis masa jabatannya, ternyata dia mendapat gratifikasi atau uang suap untuk mengeluarkan IMB. Betul. Nah, ini kan yang jadi whistleblower itu kan mestinya yang kena pungli tadi itu kan. Betul. Tapi kenapa kok nggak ada yang ikut ya? Nggak ada yang lapor ya? Nah, maka harus introspeksi. Berarti apa yang dijanjikan oleh aparat atau pemerintah kita itu bahwa saksi akan dilindungi, jangan takut lapor, akan dilindungi, itu tidak dipercaya sama masyarakat. Betul. Ya, jadi memang ini harus menjadi pekerjaan rumah dari pemerintah yang berat, di mana dia harus menunjukkan bahwa betul-betul apa yang dijanjikan untuk melindungi saksi itu harus bisa diwujudkan. Caranya bagaimana Om Bob? Ya, pemerintah yang harus mikir. Ya kan? Bagaimana caranya? Ya harus mikir, harus cari orang. Ayo, cepat-cepat kamu lapor. Kita akan melindungi. Nah, ini betul-betul dilaksanakan. Mungkin bisa dimulai dari yang kasusnya sederhana. Misalnya, misalnya kalau terjadi pungli di kepala desa, misalnya yang kecil-kecil dulu seperti itu ya. Nah, itu betul-betul dicari, terus betul-betul dilindungi. Jangan malah menjadi tertuduh atau macam-macam itu. Nah, setelah itu meningkat lagi dari desa menjadi kecamatan misalnya, ya. Terus dari lembaga yang lain, misalnya yang agak ramai itu kan katanya itu kan dari BPN, ya. Nah, itu dicoba semua. Mencari siapa yang mau berani menjadi saksi untuk lapor. Nah, kalau ini memang sudah terbukti pemerintah melakukan perlindungan yang benar, nah, saya yakin kok whistle blowing system ini akan jalan dengan bagus. Terutama
yang sekarang terjadi kan, kalau surat kaleng kan dibiarin. Adanya surat kaleng itu kan orang yang lapor takut. Kalau nanti bocor, siapa yang lapor? Ya. Nah justru surat kaleng itu harus ditindaklanjutin lebih dahulu. Jangan malah, oh ini kalau ada surat kaleng tidak ditindaklanjutin karena itu bohong. Nah itu nggak bisa. Ya. Jadi harus dibalik prosesnya. Pasti nanti banyak orang yang akan lapor. Oh, jadi begitu ya Om Bob. Jelas deh sekarang. Terima kasih Om Bob untuk waktunya. Sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang. Underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob.